Mekanisme migrasi lumba-lumba hidung botol Tursiops truncatus oleh Ayu Ambarwati, Ina Rahmawati, dan Rahmita Hairunisa. Lumba-lumba hidung botol termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Cetacea, famili Delphinidae, genus Tursiops, spesies Tursiops truncatus. Karakteristik lumba-lumba hidung botol antara lain moncong pendek dan tebal, sirip punggung agak melengkung, bagian punggung dan samping berwarna abu-abu muda hingga hitam, dan bagian perut berwarna terang. Habitat dan persebaran lumba-lumba hidung botol. Lumba-lumba hidung botol umumnya hidup di daerah tropis di seluruh dunia. Lumba-lumba hidung botol dapat ditemukan di perairan pesisir, lepas pantai, teluk, estuaria, dan danau. Berikut merupakan peta persebaran lumba-lumba hidung botol. Lumba-lumba hidung botol tersebar di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik. Ekolokasi lumba-lumba hidung botol. Lumba-lumba hidung botol dapat melihat dengan suara karena memiliki kemampuan ekolokasi. Ekolokasi digunakan sebagai navigasi lumba-lumba hidung botol saat berenang di laut yang dalam dan gelap. Ekolokasi juga dapat membantu lumba-lumba hidung botol untuk mendeteksi objek seperti makanan dan predator dengan cara memproduksi gelombang suara dengan intensitas tinggi yang akan dipantulkan oleh objek di sekitarnya. Gelombang suara yang dipantulkan tersebut akan memberi informasi mengenai lokasi dan ukuran suatu objek serta kemana lumba-lumba hidung botol harus bergerak. Migrasi lumba-lumba hidung botol. Apa sih itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan hewan dari satu lokasi ke lokasi lain dan kembali lagi ke tempat asalnya. Migrasi biasanya bersifat musiman dan dapat terjadi pada beberapa hewan di bumi seperti misalnya burung, juga mamalia laut. Mamalia laut yang masih sedikit orang mengetahuinya adalah lumba-lumba hidung botol. Lumba-lumba hidung botol merupakan mamalia laut yang melakukan migrasi musiman setiap musim semi dan musim gugur. Sebenarnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi bottlenose dolphin ini atau Tursiops truncatus melakukan migrasi? Faktor penyebab migrasi pada lumba-lumba hidung botol Tursiops truncatus. Faktor pertamanya terdapat suhu. Suhu udara dapat mempengaruhi batas termal pada lumba-lumba. Berdasarkan Yates dan kawan-kawan, tidak seperti kebanyakan mamalia darat seperti anjing laut dan singa laut, lumba-lumba tidak memiliki turbinat hidung. Turbinat hidung ini membantu menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup oleh lumba-lumba sebelum mencapai paru-paru dan mengurangi hilangnya panas dari inti yang diperlukan untuk menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Faktor kedua, terdapat makanan. Mengapa makanan menjadi faktor penyebab migrasi pada lumba-lumba? Hal ini karena kelimpahan makanan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan hidup. Lumba-lumba dalam satu kelompok umumnya saling bekerja sama satu sama lainnya dalam menggiring makanan. Makanan lumba-lumba itu umumnya adalah ikan-ikan kecil, udang, dan cumi-cumi. Faktor ketiga terdapat mating. Biasanya, lumba-lumba akan melakukan mating pada saat musim semi ataupun musim panas. Dengan demikian, hal ini sesuai karena lumba-lumba melakukan migrasi ke daerah yang lebih hangat, sehingga memungkinkan bagi lumba-lumba untuk bereproduksi. Berikut merupakan peta survei yang dilakukan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration National Ocean Service Lab di Charleston, Carolina Selatan untuk mendapatkan data foto lumba-lumba hidung botol di sekitar wilayah Charleston, Carolina Selatan pada tahun 2004 hingga 2006. Berdasarkan data yang diperoleh, estimasi kelimpahan lumba-lumba di wilayah Carolina Selatan paling rendah terjadi ketika musim dingin, kemudian meningkat pada musim semi, dan mengalami puncaknya di musim panas, lalu kembali menurun pada musim gugur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa suhu air laut mempengaruhi pola migrasi lumba-lumba.
Suhu air juga dapat mempengaruhi ketersediaan mangsa dan faktor lingkungan lainnya, misalnya oksigen terlarut, pH, dan salinitas. Sementara itu, estimasi kelimpahan lumba-lumba di wilayah Saint Catherine menurun pada musim semi 2011 hingga musim gugur 2011. Kemudian sedikit meningkat pada musim dingin 2011 hingga 2012 dan relatif konstan hingga musim gugur 2012. Kelimpahan kembali meningkat pada musim dingin 2012 hingga 2013 dan terus meningkat hingga musim panas 2013, lalu menurun kembali pada musim gugur 2013. Hasil tersebut menunjukkan bahwa salinitas berpengaruh terhadap kelimpahan. Jika salinitasnya rendah, kemungkinan terjadi pada musim semi ketika curah hujan meningkat, sedangkan tingkat salinitas yang tinggi kemungkinan terjadi pada musim panas ketika penguapan meningkat. Nilai estimasi kelimpahan lumba-lumba yang tinggi terjadi pada tingkat salinitas rendah di musim semi hingga musim gugur 2013, yang menunjukkan bahwa kemungkinan lumba-lumba bermigrasi ke wilayah dengan nilai salinitas yang rendah. Kemungkinan mangsa lumba-lumba seperti Atlantic menhaden dipengaruhi oleh salinitas. Larva dan juvenil Atlantic menhaden cenderung menghuni daerah salinitas rendah sehingga dapat menarik lumba-lumba bermigrasi ke daerah tersebut. Berikut merupakan daftar acuan yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton video kami.